Perkenankanlah saya membawakan ceramah dengan topik bagaimana peran dan fungsi masjid kampus dalam pengembangan budaya Islam. Mendirikan masjid adalah hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad sesampai di Yathrib, sekarang bernama Madinah. Setelah menempuh perjalanan hijrah dari Mekah, sesampai di Kuba, 5 km arah tenggara Yathrib, di antara hamparan kebun kurma, Ammar bin Yasir radhiyallahu anha membuatkan tempat berteduh untuk Rasulullah. Disitulah beliau dibantu para sahabat membangun sebuah masjid dari tumpukan batu. Inilah yang kemudian disebut sebagai Masjid Quba dan merupakan masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah dengan tenaga dan cucuran keringat sendiri. Setelah 4 hari beristirahat di Kuba, Rasulullah berangkat ke Madinah. Disitulah beliau mendirikan masjid atas permintaan Mat'ah bin Afra, wali kedua yatim itu. Riwayat lain menyebutkan bahwa masjid baru dibangun setelah tempat itu lebih dulu dibeli oleh Rasulullah. Di kemudian hari, masjid ini termasyhur sebagai Masjid Nabawi. Disebut Masjid Nabawi atau Masjid Nabi karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutnya dengan sebutan masjidku. Mengenai Masjid Nabawi, beliau pun pernah bersabda dalam hadis sahih yang sangat tegas, sesungguhnya salat di dalamnya lebih baik daripada 1000 salat di masjid lainnya kecuali Masjidil Haram. Kata Madinah itu sendiri berasal dari kata mudun yang berarti kota atau peradaban. Perlahan-lahan peradaban Islam mulai berkembang. Bila kota Mekah menjadi simbol perjuangan akidah Islam, maka kota Madinah menjadi simbol pengembangan peradaban Islam. Berkaitan dengan Masjid Quba, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah At-Taubah ayat 108. Janganlah kamu bersembahyang dalam masjid itu selama-lamanya. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu bersembahyang di dalamnya. Di dalamnya ada orang-orang yang ingin membersihkan diri dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Dalam suatu riwayat dikisahkan bahwa pada bulan Rajab tahun ke-9 Hijrah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama umat Islam sedang mempersiapkan diri berangkat ke Tabuk menghadapi invasi Romawi, terdengar kabar bahwa orang-orang munafik secara diam-diam telah membangun masjid di Awan. Di masjid inilah mereka mengonsolidasi diri dengan tujuan hendak mengubah ajaran Allah dan memecah belah kaum muslimin dengan menimbulkan bencana serta kekufuran. Setelah selesai membangun masjid, pemimpin orang-orang munafik itu mendatangi Rasulullah dan mengatakan, "Kami telah selesai mendirikan masjid, oleh karena itu kami mengharapkan engkau menjalankan salat di masjid kami." Karena ajakan itu, maka Allah menurunkan ayat di atas yang melarang Rasulullah beribadah di masjid yang dibangun orang-orang munafik. Masjid yang dibangun atas dasar konsep dan fungsi untuk mengubah ajaran Allah dan membahayakan umat Islam itu disebut sebagai masjid dirar, artinya masjid bencana, karena didirikan dengan maksud untuk menimbulkan kerusuhan, kerugian, dan bahaya. Adapun Masjid Quba, sebagaimana dinyatakan Allah, merupakan masjid yang dibangun di atas landasan fondasi ketakwaan. Nabi Muhammad SAW kemudian memerintahkan agar masjid dirar ini dibakar. Bagaimana masjid di Indonesia? Sejalan dengan perkembangan umat Islam, jumlah masjid saat ini sangat banyak dan tersebar di hampir seluruh negara di dunia. Suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus perguruan tinggi dirasakan cukup semarak sebelum dikumandangkan azan. Suasana kehidupan keagamaan di hampir setiap kampus perguruan tinggi dirasakan cukup semarak. Sebelum dikumandangkan azan, aktivitas kantor dan perkuliahan segera dihentikan sementara sampai habis waktu istirahat dan salat berjamaah. Masjid kampus pada setiap hari ramai dikunjungi oleh para mahasiswa, dosen, dan karyawan.
Mereka menjadikan masjid kampus sebagai pusat pembinaan keimanan dan ketakwaan. Banyak mahasiswa dan karyawan yang lebih suka memilih berada di lingkungan masjid untuk menghabiskan waktu istirahat dan aktivitas perkuliahan. Ada yang sekedar beristirahat sambil menunggu waktu salat berjamaah, ada juga yang berdiskusi tentang masalah-masalah keagamaan dan masalah pelajaran. Bahkan di serambi masjid kampus dijadikan tempat mengikat janji para mahasiswa dengan teman-temannya. Namun, tidak dapat disangkal bahwa ada pula yang sekedar nongkrong di serambi masjid hanya untuk melepaskan lelah. Saudara-saudariku yang berbahagia, di sini kita perlu mengenali ciri-ciri orang munafik agar kita dapat menghindari watak-watak munafik. Ciri-ciri utama orang munafik dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah. Quran Surah Al-Baqarah ayat 8-9. Di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Artinya, mereka merasa sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal di sisi Tuhan mereka tidak beriman sama sekali, karena mereka menuhankan nafsu dan watak akunya. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Quran Surah Al-Baqarah ayat 10. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah oleh Allah penyakitnya. Dan bagi mereka, siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Penyakit hati yang ada pada mereka adalah menuruti nafsu dan watak akunya. Takabur dan merasa dirinya lebih baik bahkan dibanding Rasul sekalipun. Quran Surah Al-Baqarah ayat 11-12. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, maka mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak sadar. Demikian ceramah agama yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah, hilaf dan keliru datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.